Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita kaji atau mengaji, yaitu kitab kita yang kita baca adalah kitab Fathul Qorib ya. Untuk itu marilah kita awali terlebih dahulu dengan baca umul kitab ala hadihi niyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratil nabi Mustafa wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa aliyatihi. Wa barakallahu fi umrihi ma'al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Ya, baiklah kita lanjutkan untuk kali ini, yaitu halaman yang ke-11 di atas sendiri, baris pertama sisi kiri ya, sebelah kiri. Kemarin kita baca, kita pelajari yaitu pasal yang terkait dengan darah yang keluar dari wanita ataupun perempuan ya, alat kelaminnya, yaitu yang pertama ini menyegarkan ingatan kembali darah haid ataupun menstruasi, yang kedua adalah darah nifas ataupun darah bersalin, yang ketiga adalah darah istihadah ataupun darah yang di luar itu, yang di luar dua itu, di luar menstruasi dan di luar nifas, yaitu darah istihadah atau kita sebut juga dengan darah penyakit gitu ya. Adapun yang untuk darah yang menstruasi ataupun haid, yaitu darah yang keluar dari alat kelamin perempuan pada kondisi sihat normal ya, yaitu dengan tanpa sebab atau bukan karena melahirkan. Dan cirinya ataupun warnanya di sini disebutkan yaitu merah agak kehitam-hitaman gitu. Kemudian rasanya atau dirasakannya hangat atau panas. Itu ciri darah menstruasi. Kemudian yang kedua darah nifas, yaitu darah yang keluar mengiring-iringi bersalin atau melahirkan, aqibal wiladati. Kemudian yang ketiga adalah istihadah atau darah istihadah atau penyakit itu, yaitu darah yang keluar di luar siklus itu, di luar siklus haid atau di luar siklus menstruasi, dan juga bukan karena melahirkan. Itu keluar dari kelaminnya perempuan, itu disebut dengan darah istihadah. Kemudian yang di luar haid ataupun melahirkan, nifas ya, atau melahirkan itu darah istihadah itu. Kemudian yang sekarang adalah tentang minimalnya waktu, dari segi waktu itu ya. Kita baca halaman 11 baris atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haidhi, adapun minimalnya haid ataupun menstruasi, yaumun walailatun, yaitu sehari semalam. Wa aksaruhu, adapun banyak-banyaknya, maksimalnya darah haid atau menstruasi itu khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari. Wa ghalibuhu, adapun golibnya ataupun lumrah biasanya
itu adalah situn au sab'un, 6 hari atau 7 hari. Ini tentang menstruasi. Jadi minimalnya itu sehari semalam, banyaknya 15 hari ya. Kemudian lumrahnya, galibnya, ya, umumnya itu 6 hari atau 7 hari. Kemudian yang selanjutnya wa aqallun nifasi, adapun sedikit-dikitnya atau minimalnya nifas. Tadi nifas itu melahirkan itu ya, darah nifas ya. Lahdotan yaitu waktu yang sedikit saja. Jadi begitu wanita itu melahirkan ya, mohon maaf, bayinya keluar ya. Kemudian hari-harinya juga plasentanya keluar, diikuti dengan darahnya keluar juga. Nah itu sejak itu keluarnya itu, kemudian hari kedua ketiga tidak keluar darah, itu boleh jadi ya, itu minimalnya nifas itu lahdotan, waktu sedikit sekali. Itu keluar, setelah itu sudah gak keluar lagi. Mungkin ya luar biasa ini ya, 1-2 orang mungkin ya dari sekian banyak wanita ya. Kemudian wa aktsaruhu, adapun maksimalnya darah nifas itu yang mengiring-iringi melahirkan itu ikusituna yauman, ada 60 hari. Masanya sampai 60 hari. Dihitung mulai hari kelahiran atau melahirkan itu. Itu maksimalnya. Kemudian wa ghalibuhu, adapun galibnya ataupun lumrahnya, biasanya, umumnya gitu, arba'una yauman, yaitu 40 hari. Jadi 40 hari setelah melahirkan ya, maka setelah itu kemudian berhenti, darah itu tidak keluar lagi dari kemaluannya wanita. Ini galibnya 40 hari. Tadi banyaknya 60, minimalnya waktu sebentar. Ini untuk yang nifas ya, ataupun bersalin ataupun melahirkan itu ya. Kemudian yang selanjutnya wa aqallut tuhri, dan minimalnya atau paling sedikitnya suci, waktu suci, bainal haidataini, antaranya 2 haid atau 2 menstruasi, iku hamsata asyara yauman, ada 15 hari. Ini minimalnya. Jadi siklusnya wanita itu ya, minimal itu waktu sucinya ya, itu adalah 15 ya, hamsata asyara yauman, 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas bagi maksimalnya. Ya, boleh jadi orang itu atau wanita itu suci terus. Nah, ini berlaku bagi wanita-wanita tertentu, seperti wanita yang mohon maaf mungkin selama hidupnya tidak pernah menstruasi, atau wanita yang sudah tua ya, menopause ya. Ini wanita yang menopause itu tidak subur gitu, itu maka dia suci terus hari-harinya itu aksar ya, lahadda, tidak ada batasnya bagi dia. Nah ini banyakannya ya, walahadda li aksarihi, tidak ada batas untuk maksimalnya. Kemudian wa aqallu zamani tahidu fihi almar'atu, wa aqallu, adapun sedikitnya, aqallu zamanin, sedikitnya waktu, tahidu yang men ataupun haid, fihi di dalam zaman, siapa, almar'atu, wanita ya, wanita yang haid di dalam satu wanita itu tis asinina, yaitu umur wanita menstruasi itu adalah minimal di sini ya, minimal ya, umur 9 tahun. Jadi wanita, menurut penelitian ini ya, kitab ini adalah paling cepat gitu ya, wakul zaman tahidu bihi al-mar'ah ya,
paling cepat menstruasi itu wanita itu umur 7 tahun. Maaf 9 tahun tis usinanya ya 9 tahun. Wa aqallul hamli, kemudian minimalnya hamil ataupun mengandung iku sittatu asyara asyurin, ya ada sittatu asyurin yaitu 6 bulan. Jadi wanita yang minimal wanita mengandung itu adalah 6 bulan. Kalau di luar ataupun kurang daripada 6 bulan, yang kita sebut dengan miskram ya, ataupun keguguran, itu kurang dari itu. Tapi kalau menurut penelitian ini itu minimalnya orang melahirkan itu adalah hamil itu yaitu 6 bulan. Sudah dalam keadaan sempurna ya. Organ tubuhnya sudah ada kepala, ada kaki, ada mata, ada tangan, dan semuanya berfungsi dengan baik, dan ketika keluar juga sudah sempurna gitu ya, mengeluarkan suara dan lain sebagainya. Ini ini 6 bulan, sittatu asyurin. Wa aktsaruhu, adapun maksimalnya hamil itu iku arba'u sinina, ada 4 tahun. Ini boleh jadi mungkin ya sedikit sekali ya, hampir berapa ribu, 1 kali berapa ribu gitu ya. Ini menurut penelitian, jadi hamil itu banyaknya atau maksimalnya itu sampai 4 tahun. Ya, kita bisa bayangkan ya betapa lama waktu yang ditanggung, diderita ya, susah wanita itu kalau memang hamilnya tekan sampai 4 tahun ya. Wa ghalibuhu, adapun galibnya tis'atu asyurin, yaitu 9 bulan. Wa ghalibuhu utawi lumrahe hamil ikut tis'atu asyurin, ada 9 bulan. Ini ya, yang berarti di atas sampai ini gitu ya. Kalimatnya mubtada khobar itu ya. Nah, jadi itu ya, hamil itu minimalnya 6 bulan, maksimalnya 4 tahun, luar biasa, dan umumnya 9 bulan. Ini untuk waktu ataupun zaman ya, waktu hamil. Kemudian yang selanjutnya, wayahrumu, dan haram bil haidi, disebabkan haid. Jadi babnya itu bab sababiyah di sini ya, disebabkan haid, dikarenakan haid. Wan nifasi, dan disebabkan nifas, karena nifas. Sama niat asya ada ada 8 ya macam ya. Jadi orang yang di haid ataupun nifas itu ada keharaman yang berlaku baginya, ada 8 macam. Apa saja itu? Yang pertama adalah as-sholatu, dia haram sholat. Yang kedua was-shaumu, dia haram berpuasa. Dia orang menstruasi itu haram berpuasa, tapi nanti diqadha ya, diganti pada iddatu min ayyamin ukhra ya. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Wa mashul mushafi, dan yang keempat mushaf atau memegang mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Wa dukhulul masjidi, dan masuk masjid. Wa tawafu, dan tawaf. Berapa ini? 7 ya. Wal waqu, dan wati itu berkumpul, bersetubuh. Wal istimta'u, dan istimta ataupun bersenang-senang, bima bainas surrati warrubbati, antaranya pusar dan
lutut ya, dengkul ya, antaranya pusar sampai lutut. Itu 8 keharaman ataupun yang hendaknya dihindari ketika orang sedang menstruasi ataupun sedang nifas ataupun melahirkan, habis melahirkan. Itu keharaman itu berlaku 8 itu ya. Yang pertama tadi apa? As-sholatu was-shaumu, puasa, qiraatul Quran, baca Quran, maskul mushaf, memegang mushaf, wa hamluhu, dan membawanya, wa dukhul masjid, 6 itu masuk masjid, wa tawaf, dan tawaf. Tawaf itu tentu di sana ya, di Mekah, di Ka'bah itu, wal wat'u, dan wati ataupun bersetubuh, wal istimta'u, yaitu bersenang-senang, bima baina surrati wa rukbati, antaranya pusar dan sampai lutut gitu. Kemudian yang berikutnya, wa yahrumu alal junubi, wa yahrumu, dan haram, alal junubi, bagi orang yang mempunyai jinabat ya, hadas besar gitu ya, kita namakan gitu. Junubi ya, bukan janbi ya, ini Anda bacanya jinnya didomahkan sama nunnya untuk membedakan itu, barangkali terkecoh ya, hurufnya sama. Saya ulangi, wa yahrumu, dan haram, alal junubi, bagi yang berjunub, yaitu mempunyai hadas besar. Apa yang haram? Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Di 5 perkara itu haram, tidak boleh dilakukan dan hendaknya dihindari bagi orang yang mempunyai hadas besar ataupun junub ya di sini ya. Yang pertama adalah as-sholatu, satu salat, melaksanakan sholat. Wa qiraatul Qur'an, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. 2. Yang ketiga, wa masul mushafi, dan memegang mushaf. 3. Wa hamluhu, dan membawanya. 4. Wa tawafu, dan tawaf. Salat, membaca Al-Qur'an, masul mushaf, dan membawanya, tawaf. Kemudian yang kelima, wal lubsu fil masjidi, yaitu berdiam. Lubsu ya, berdiam fil masjidi, di dalam masjid. Dalam Al-Quran disebutkan illa abirin sabil, kecuali hanya sekedar lewat ya. Tapi kalau dia ketemu atau berdiam di situ lama ya, itu orang junub, itu tidak diperkenankan di situ ya. Qiraatul Quran, masul mushaf, wa hamluhu ya. Waduhul masjid, tadi juga orang yang menstruasi juga gitu, tadi tidak boleh masuk masjid illa abirin sabil ya, kecuali dia hanya lewat. Ini tentang ketentuan yang terkait dengan orang punya junub ataupun hadas besar ya. 5 itu ketentuannya ya. Sholat tidak boleh, baca Quran tidak boleh, memegang mushaf tidak boleh, dan membawanya, kemudian tawaf, dan berdiam di masjid. Kemudian yang selanjutnya, wa yahrumu alal muhdisi, salah satu asya'a, wa yahrumu, dan haram, alal muhdisi, bagi orang yang berhadas. Ya tentu di sini hadas kecil ya. Kalau tadi kan junub itu hadas besar ya. Apa yang haram? Salah satu asya'a, yaitu 3 perkara. Orang mempunyai hadas kecil itu tidak diperkenankan ya. Baginya itu 3 perkara. Yang pertama adalah as-sholatu, salat. Yang kedua adalah wat-tawafu, dan tawaf. Yang ketiga adalah wa maskul mushafi, dan membaca mushaf, wa hamluhu, dan membawanya, membaca dan membawa. Itu
Ini ada ketentuan yang selalu ya beriringan atau selalu ada ya. Ini 3 ini selalu ada ini, sholat, tawaf, dan baca mushaf atau mengusap atau membawa Yang tawaf itu bagi yang haji atau umroh ya. Jadi ketentuannya orang haji dan umroh itu rukunnya itu hanya tawaf yang harus suci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang lain boleh tidak mempunyai wudu ataupun apa ya. Seperti kita wukuf boleh mempunyai hadas ya. Tapi kalau tawaf itu memang harus bersih dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun besar. Mabit di Muzdalifah, mabit menginap di Mina juga itu boleh mempunyai hadas ya. Tapi kalau tawaf itu memang harus dia bersih dari hadas kecil maupun besar ya. Maupun haji yang harus bersih itu tawaf ya. Itu yang terkait dengan ini. Mungkin banyak ini yang kita bahas kali ini, yaitu tentang fiqhun nisa ya, yang terkait dengan wanita ya, kewanitaan. Samping juga ada yang berlaku untuk laki-laki juga, tapi banyak wanita ini tadi. Kemudian yang selanjutnya kitab sholati. Kitab ini menerangkan tentang sholat ya. Sholat ataupun salat. Orang Jawa menyebutnya dengan sembahyang ya. Bahasa Indonesia juga ada ya istilah sembahyang. Itu dari menyembah sang hyang sebetulnya ya. Sembahyang, menyembah sang hyang. Jadi dulu itu karena kita Indonesia ya, dulu mungkin kepercayaan orang dulu itu yang dianggap maha itu adalah sang hyang gitu. Maka sebutannya menyembah sang hyang itu sembahyang. Nah, ini istilah itu ya. Jadi kalau istilah dalam Arab itu as-sholat, atau dalam Islam ya as-sholat. Kitab sholati, kitab ini menerangkan tentang salat ataupun sholat ya. As-sholatu al-mafrudatu khumsun. Ini bacanya begitu ya. As-sholatu adapun sholat, al-mafrudatu yang diwajibkan, khumsun ada 5 ya. Kalau diterjemahkan di bahasa dijawakan itu as-sholatu utawi sholat al-mafrudatu kang den farduake iku khumsun ono 5. Jadi ini ada mubtada, ada sifat, ada khabar ya. As-sholatu al-mafrudatu khumsun. Sholat yang difardukan ada 5 gitu. Yang pertama az-zuhru, sholat zuhur. Kenapa kita baca al-zuhru bukan al-zuhra ataupun al-zuhri? Karena itu khobar dari mubtada yang dibuang ya, al-awwalu al-zuhru itu aslinya ya. Kalimat awalu dihilangkan ya. Jadi domah ya. Al-zuhru satu sholat zuhur. Wa awwalu waktiha, adapun waktunya sholat zuhur zawalus syamsi, ini khabarnya iku zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu zuhur iku idza sorot, ketika jadi zillu kulli syai'in, yaitu bayangan setiap sesuatu, mitlahu pada aslinya ya, seperti asalnya. Ba'da dzilli zawali, sudah atau sudah tergelincir. Jadi begini. Jadi waktu zuhur itu yaitu setelah tergelincir matahari. Jadi matahari itu kan mengedari bumi, itu ada namanya istiwa. Istiwa itu pas di tengah itu ya. Pas tertengah itu sebutannya itu pas. Nah itu kalau sudah miring sedikit, nah itu baru masuk waktu zuhur. Kecuali sholat Jumat ya.
Selain sholat Jumat bisa, itu bisa agak ada keterangan nanti di lain bahasan itu, bisa agak maju bisa. Tapi kalau walaupun Jumat itu pengganti zuhur ya. Nah ini ketika tergelincir sedikit sampai kepada akhirnya bayang-bayang itu sama, ya bayang-bayang itu benda yang dibayangi sama itulah waktu zuhur. Ya kalau sekarang mungkin jam 12 khususnya di sini ya di Jawa ini ya. Kira-kira ya jam, tapi nanti Jogja ya, misalnya jam 12 kurang seperempat sampai jam berapa, jam 3 kurang 10 ya kalau nggak salah ya. Sampai bayangan itu sama seperti misalnya seperti misalnya kalian itu bawa potlot ya, panjang potlot itu misalnya berapa itu 20 cm ya, 30 atau 20 ya, 20 cm misalnya ya, kalian tegakkan itu lurus ya, maka ini tentu ketika matahari ya tidak mendung maksudnya ya, ada matahari terbuka gitu, ada sinar matahari. Maka bayang-bayang itu ya sudah melebihi daripada itu matahari geser ataupun sudah lisir zawal namanya ya. Ada sedikit membayang ke kiri atau ke kanan di situ misalnya. Nah kemudian sampai akhirnya bayangan itu sama dengan benda itu yang kalian tegakkan itu, podo ataupun sama 20 cm misalnya. Kalau pensil itu 20 cm gitu ya. Nah bayangannya juga sama, itu 20 cm itu. Nah itulah akhir daripada waktu zuhur itu. Ketika sedikit bergeser sampai kepada sama bayangan dengan benda. Itu yang dimaksud dengan idza sarra dhillu kulli syai' mithlahu. Ketika sama ataupun jadi bayangan itu seperti misilnya, seperti bahan benda yang aslinya itu. Kemudian kita halaman berikutnya itu halaman 12 ya. Wal asru, ini ataf ya. Kalau tadi ad-duhru berarti domato, rohnya huruf akhirnya. Nah ini juga asru harus sama, doma juga. Wal asru, ai watsani al asru. Jadi yang kedua adalah sholat asar. Wa awal waktunya, adapun awal waktunya sholat asar, az-ziyadatu ala dhillil mithli, ya, wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlain, wa fil jawaz ila ghurubi syamsi. Awal waktunya itu az-ziyadah ala dhillil mithli, yaitu tambah atas benda tadi. Misalnya tadi sampai pensil itu 20 cm, bayangan 20 cm. Nah lebih daripada 20 cm itu sedikit. Nah itulah waktu asar itu mulai ya. Wa akhiruhu, adapun akhirnya ikhtiar dalam kondisi normal. Ikhtiar ya, ikhtiar itu dalam kondisi ikhtiar, hati-hati ataupun usaha yang umum gitu ya. Ila dhilil mithlain, sampai kepada dua bayangan. Jadi kalau tadi bayangannya pensil 20 cm, lebih dari 20 cm itu masuknya, nah kelipatannya itu dua kalinya itu. Berarti menjadi 20 kali 2 ya, berarti 40 cm misalnya. Lebih sedikit itu. Nah itulah akhir daripada sholat asar dalam keadaan ikhtiar ya. Ikhtiar normal biasa gitu ya. Kemudian wafil jawazi, adapun dalam kebolehannya ya boleh saja gitu ya. Misalnya ikhtiar itu dalam lebih baiknya gitu. Zawaz itu boleh, ini boleh. Ila ghurubi syamsi, yaitu sampai kepada terbenamnya matahari. Ya artinya sampai kalian misalnya salam sholat asar itu, kemudian datang waktu maghrib gitu atau suruh gitu. Ya kalau sekarang sudah pakai sudah pakai waktu, ada jam itu ya. Ya misalnya ini ya. Jadi tidak boleh kalau setelah suruh kemudian sholat asar, nggak boleh. Itu batas maksimal salam, selesai salam itu
kemudian itu mepet-mepetnya lah gitu bahasanya ya. Jawaz boleh itu ya, bisyamsi mepetnya. Wal maghribu, dan yang ketiga adalah sholat maghrib ya. Maghribu juga sama baknya dibaca doma. Wa waktuha, adapun waktunya sholat maghrib wahidun, itu satu saja. Sholat maghrib itu waktunya satu. Utai waktunya sholat maghrib itu wahidun, siji, satu. Wahwa, yaitu waktu sholat maghrib itu ghurub syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Mulai waktu itu terbenam matahari. Wa bimiqdari ma yu'zanu wa yatawaddau wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusalli rakaatan wal isya. Jadi ini kira-kiranya ya, karenanya ini ya. Kira-kiranya itu waktu satu itu mulai terbenam matahari itu sampai kapan? Bimik dari mayu darwi. Kira-kiranya ada azan di situ, diazankan. Sholat maghrib, lepas sholat maghrib itu masuk, kemudian azan. Kemudian setelah itu wudu, kemudian kalian menutup aurat ya, dipakai misalnya laki-laki ada sarung, ada kaos, ada baju misalnya, itu yasturu ya, menutup aurat, yasturul aurat, menutup aurat. Kemudian wa yuqimus sholat, melaksanakan sholatnya maghrib. Kemudian wa yusolli khamsa rakaatin, dan sholat kira-kira 5 rakaat itu. Nah itulah kira-kira sampai itu. Ini ya relatif ini ya. Kira-kiranya mikdar, kira-kira ma yu'zanu, adzan, wa yatawadda, berwudu, wa yastur aurat, menutup aurat, kemudian wa yuqimus shalat, melaksanakan sholat maghribnya, kemudian wa yusolli khamsa rakaatin, sholat 5 rakaat. Memang pendek ya maghrib itu ya, hampir 1 jam kurang ya, kadang-kadang kurang itu ya. Ya kurang lebih, kalau lebihnya ya 1 jam ya, lebih sedikit ya. Kemudian wal isya'u, adapun sholat isya, wa awwal waktiha, adapun waktunya sholat isya itu idza ghaba syafaqil ahmari, yaitu ketika hilangnya ya, waktu mega merah. Ini karena matahari itu terbenam, itu kemudian dia mengeluarkan semburat ya, pantulan cahaya ke atas itu berupa merah. Itu ada kitab lain itu menyebutkan itu dengan itu waktunya, dengan itu tanda-tanda itu, tanda-tanda syafaqil ahmar ya, sampai kepada ghaib ataupun hilangnya itu sholat maghrib itu, kemudian masuk kepada sholat isya. Jadi di sini sholat isya waktunya itu ketika hilang semburat ataupun bayangan apa ya, percikan ya, mega merah itu. Wa akhiruhu, adapun akhirnya sholat isya fil ikhtiyari, dalam kondisi normal ya, tidak tergesa ataupun tidak ada waktu yang mepet gitu, itu ikhtiar namanya. Ila thulutsil laili, sampai dengan thulutsil laili, sepertiga malam ya, sepertiga malam akhir. Wa fil jawazi, adapun bolehnya ila tulu'il fajri tsani, yaitu sampai kepada terbitnya fajar yang kedua. Fajar kedua itu adalah fajar shadiq ya, fajar shadiq. Jadi semburatnya itu fajar shadiq itu dia membiasnya lebih banyak gitu ya. Tapi kalau fajar kadzib itu yang sebelumnya, misalnya jeda waktunya ya agak lumayan itu ya, sekitar berapa ya, setengah jam ya kalau nggak salah, kurang lebih. Jadi kalau sekarang misalnya waktu subuh itu atau akhir waktu isya itu adalah jam berapa subuh, jam 4:30 kurang 5 menit ya,
jam 4 lebih 25 menit misalnya di sini, maka fajar shodiknya itu, tapi fajar kadibnya yang mendahului itu ada semburat merah putih itu ya di atas ufuk itu yang pertama itu disebutnya kadib, karena setelah itu hilang dia. Yang baru yang kedua itu fajar shodik. Yang kadib itu konon katanya seperti ekornya musang, bulatnya itu kayak buntut itu musang, ekornya musang itu. Nah ini akhir waktu Isya. Jadi pertamanya itu ketika hilang mega merah, atau ketika akhir waktu Isya maghrib ya. Waktu Isya itu masuk waktu Isya, kemudian akhirnya sampai fajar sodik, itu fajar yang kedua ya. Fajr tsani. Kemudian yang terakhir adalah wasubuhu, yaitu sholat subuh. Wa awal waktiha, adapun awal waktunya sholat subuh yaitu tulu'il fajr tsani, ya, terbitnya fajar yang kedua. Yang sama dengan tadi ya, akhir waktu Isya adalah awal waktu subuh. Tadi ya, sama dengan akhir waktu asar misalnya tadi awal waktu maghrib gitu ya. Tapi jangan di pepet itu, misalnya sampai salam lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu masuk waktu subuh. Nah, ini maka boleh dihitung sebelumnya itu sah sholat misalnya ya, dalam kondisi yang kepepet itu ya, yang darurat itu jawaz, kondisi boleh. Ilatul fajr tsani subuhu al fajr tsani, mulai dari terbitnya fajar sodik atau fajar yang kedua, wa akhiruhu, dan akhirnya adalah fil ikhtiar, dalam kondisi normal biasa, ilal asfar ya, sampai ada bayangan kuning di atas ufuk itu, karena sudah mau terbit matahari itu kan biasanya ada, yaitu tadi pancaran atau semburan itu ya, yang ada kuning itu masih boleh ya. Wafil jawaz ila tulu syamsi. Nah, kadang bolehnya itu sampai terbitnya matahari. Ini jauh dilakoni lah, kalau bisa jangan sampai itu ya, walaupun itu mungkin boleh itu ya. Jadi menjelang sedikit dan menjelang terbit sedikit boleh, subuh itu jawaz ya, mepetnya ya, sampai bangsawan ya, bangsa tangin awan ya, tanginnya siang itu. Kalau bisa ya tepat waktu, itu lebih bagus ya. Demikian untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan marilah kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.